Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah yang berbeda dibandingkan dengan semester kemarin. Semester kemarin kita bertemu dengan mata kuliah akuntansi keuangan. Kita di semester ini masuk ke dalam mata kuliah yang lebih spesifik terkait dengan akuntansi. Akuntansinya di belakangnya ada brand label syariah ya, atau akuntansi Islam, boleh, sama saja. Anda mau nyebutnya syariah atau Islam sama saja, tetapi yang lebih populer memang adalah akuntansi syariah, dan itu sudah ditetapkan ya di dalam kurikulum KKNI di Universitas 11 April Sumedang ini, khusus untuk SIE jurusan akuntansi. Nah, anak-anakku sekalian, mahasiswi ibu yang ibu sayangi, ya, kita lihat dulu nih terkait dengan RPS ya. Nah, ini adalah terkait dengan RPS ya, atau Rencana Pembelajaran Semester Program Studi S1 Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Syariah, di mana pengampu mata kuliahnya adalah saya sendiri ya, Lisna Lisnawati, SE MAK. Kemudian koordinator mata kuliahnya juga saya sendiri, di mana Kaprodinya baru diangkat ya, Pak Panji Parman, SE MAK. Ya, tetapi izinkan saya memperbaharui perkenalan saya. Oke, saya Lisna Lisnawati, saat ini mungkin masih memperoleh gelar, masih di tataran S2, strata 2, Magister Akuntansi, di salah satu universitas swasta di Bandung. Nah, untuk mata kuliah akuntansi syariah ini, ya, ada beberapa capaian prodi yang harus kita bisa capai di semester ini. Ya. Yang pertama adalah menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, kemudian menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan, kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi. Oke, ada lagi. Saya mungkin ini dulu ya, videonya saya tutup ya. Gak apa-apa ya, gak bisa lihat wajah Ibu. Kalian dengarkan saja, sinyalnya kurang baik. Semoga seiring dengan waktu berjalan, sinyalnya kembali baik ya. Saya off cam dulu ya, off cam. Oke. Nah, oke ya. Balik lagi ke share screen, ini butuh kesabaran sekali terkait dengan sinyal ya. Oke. Oke, tadi sampai di bagian KU5 ya. KU9 itu di capaian prodi adalah mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisasi. Kemudian mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. Kemudian mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan, serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan. Kemudian mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak. Ini adalah capaian prodi yang harus dicapai dalam semester ini ya. Ini berlaku untuk semua mata kuliah. Sedangkan untuk mata kuliah akuntansi syariah, kita punya CPMK dan sub CPMK. Nah, apa saja yang akan dicapai di semester ini untuk mata kuliah akuntansi syariah? Kita lihat di M1. M1 ini Anda harus mampu menguasai konsep dasar akuntansi syariah, kemudian Oke, lanjutkan ya. Kemudian kita lihat di M4 mampu mengaplikasikan teori akuntansi syariah ke dalam berbagai kasus atau permasalahan yang relevan. Kemudian mampu merumuskan, mengoperasikan ketentuan dan perhitungan akuntansi syariah, serta mampu menjelaskan isu-isu kontemporer akuntansi syariah. Inti untuk capaian mata kuliahnya. Kemudian kita lihat nanti apa saja yang akan dipelajari, kurang lebih ada 15 bab ya yang akan kita pelajari. Mulai dari terkait dengan sejarah ya, kemudian terkait dengan apa saja yang termasuk ke dalam akad-akad di dalam akuntansi syariah,
kemudian nanti kita akan lihat terkait dengan fikih zakat. Aduh, mohon maaf ya, diuji kesabarannya ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya tinggal tinggalnya di Jatihurip. Jatihurip itu dari dulu terkenal memang bed-sheet-nya, walaupun ceritanya itu kota bukan, kampung juga bukan gitu kan. Tapi sinyalnya lumayan agak kredit gitu. Bahkan di sini kalau pakai provider yang non Telkomsel nggak ada gitu ya. Ada mungkin tapi sedikit sinyalnya. Ada orang Jatihurip? Nah, gitu ya. Ada. Ya sama ya. Ada, Bu. Oke, saya coba share lagi karena belum selesai nih RPS-nya ya. Nah, oke, lanjut ya. Yang terakhir adalah di bab 15 itu terkait dengan isu kontemporer. Apa itu isu kontemporer ya? Nah, ini kita akan belajar terkait dengan lembaga-lembaga yang menggunakan prinsip syariah di dalam proses bisnisnya, gitu ya. Sebagai contoh, misalkan ada bank syariah, kemudian ada asuransi syariah, gitu ya. Kemudian nanti berbicara dengan pasar modal syariah. Nah, ini yang cukup menarik di bagian itu ya. Nah, kemudian nanti kita lihat nih, sumbernya Bu dari mana, gitu kan ya. Nah, buku yang bisa Anda pakai, sebenarnya ada beberapa ya. Mau beli mangga, cari e-booknya juga mangga, mau kopi mungkin boleh, tetapi harus per bab ya, nggak boleh keseluruhan satu buku, karena itu melanggar daripada hak cipta. Nah, buku yang dipakai yang pertama adalah buku dari Sri Nurhayati Wasilah, yang judulnya adalah Akuntansi Syariah Indonesia. Ini adalah salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ya, di mana penerbitnya adalah Salemba 4. Kemudian Anda juga nanti boleh pakai yang namanya SAK Syariah. Nah, SAK Syariah ini biasanya tidak dijual secara bebas. Ini sama dengan SAK Akuntansi Keuangan, ya. Jadi Anda bisa dapatkan SAK terbaru itu bisa beli melalui IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, untuk syariahnya pun ada, tetapi mungkin kalau SAK Akuntansi Keuangan dia tebalnya lumayan tebal, bahkan harganya pun lumayan tinggi ya, bisa sampai 700 sampai 1 juta untuk satu buku. Tetapi untuk SAK Syariah tidak sampai semahal itu ya, bisa hitungannya ratusan ribu. Kemudian yang ketiga adalah untuk tambahannya adalah buku akuntansi syariah, seri konsep dari aplikasi ekonomi dan bisnis Islam. Ini karangan dari Pordebi Adesi. Apa itu Pordebi Adesi? Ya. Pordebi Adesi itu adalah Dewan Pengurus Nasional Forum Syariah Indonesia ya, atau sedangkan Adesinya adalah Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah ya. Jadi Forum Akuntansi Syariah dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah. Ini bisa dipakai sebagai buku tambahannya ya. Kita sebut saja buku suplemen gitu ya. Nah, nanti kita pembelajaran melalui perangkat lunaknya adalah pakai Zoom, pakai GCR ya, kemudian pakai WAG. Kita campur-campur saja, tetapi semoga konsisten kita selalu tiap pertemuan menggunakan Zoom. Ya. Ini terkait dengan ketersediaan atau ketidaktersediaannya link yang bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, kemudian proses pembelajarannya nanti ini adalah RPS-nya ya, ada beberapa. Nah, kita akan ketemu di pertemuan kali ini akan membahas terkait dengan sejarah perkembangan akuntansi syariah ya. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Boleh kalau mau tanya. Masih ada waktu sedikit lagi nih. Sampai 9 berapa saya? 9.30. Iya, masih ada waktu ya. Silakan, ada yang mau didiskusikan lebih dahulu terkait dengan pertemuan pertama akuntansi syariah. Boleh? Sudah, oke. Kalau sudah, ya sudah ya. Ditutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.